Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel BIMScore Indonesia. Kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan tutorial Revit ya, Revit MEP teman-teman. Jadi di sini kita akan melanjutkan dengan membuat pipa air hujan pada proyek kita ini. Jadi kemarin kita sudah modelkan seperti ini, selanjutnya kita akan membuatkan pipa air hujannya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita masuk aja di floor plan ya. Kemudian di sini kita cari duct ya. Struktur plan duct. Oke. Ini teman-teman, kemudian kita duplikat seperti ini. Terus nanti kita masukkan ke dalam MEP teman-teman, terus masuk di general ya. Kita masuk di general seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kita memilih untuk disiplinnya adalah mechanical ya. Bukan coordination, kita pilih plumbing ya. Plumbing, mechanical, electrical plumbing gitu ya teman-teman ya. Jadi sehingga yang lain itu yang masuk struktur itu di ini. Half line ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita akan memasang drainnya teman-teman. Jadi di sini saya punya drain. Ini bisa di-download nih teman-teman nanti. Oke. Terus kita masuk di sini. Caranya kita load dulu, load family dulu. Kemudian kita cari drain nih teman-teman. Nah, ini nih. Drain seperti ini, kemudian kita open. Oke. Kemudian di sini ada pilihan place on vertical face, bisa ini untuk vertikal, kemudian place on face, kemudian place on work plane. Jadi kemungkinan kita pakai yang ini place on face karena kita menggunakan duct ya. Jadi ductnya itu bukan pas di power plan-nya teman-teman ya. Jadi dia di ini di atas duct kita gitu. Oke, kita simpan di sini teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian untuk melihat apakah arah drain kita sudah benar, kita masuk di sini terus pilih selection box nih teman-teman. Oke. Nah, kita lihat nih. Oke, selection box-nya seperti ini. Artinya ini sudah benar ya teman-teman ya. Ini sudah benar. Kemudian kita bisa perpanjang ini. Oke. Misalnya nanti drainnya ada 2 ya, misalnya 2 atau 3. Misalnya 3 nih teman-teman, kita kasih 3 aja. Ini kita bisa create similar. Terus kita simpan sini nih, misalnya sini nih teman-teman. Oke. Terus di sini misalnya nih. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita mendefinisikan pipa apa yang akan kita gunakan. Karena ini belum ada pipanya nih teman-teman. Di sini kita masuk di pipa PI. Terus kita edit, terus duplikat nih teman-teman. Misalnya pipa PVC. Oke, PVC new karena tadi sudah saya buat nih teman-teman. Oke. Seperti ini, PVC new. Kemudian di sini di routing preference-nya ini kita edit ya seperti ini. Biasanya teman-teman ini belum terisi ya. Ini belum terisi sehingga kita harus mengatur segment and size-nya ya. Di sini kita pilih segment and size seperti ini, kemudian kita pilih yang plastik ya kawan-kawan. Plastik schedule 40. Oke. Kemudian kita oke seperti ini. Nah, misalnya teman-teman belum punya misalnya elbow, kemudian junction, kemudian transisi dan lain sebagainya, itu kita harus load dulu nih
load family-nya dulu seperti ini. Terus di sini teman-teman kita cari family-nya dulu ya. Kita cari family-nya dulu di sini, kemudian kita masuk di window. Kemudian kita masuk di program data ya teman-teman ya. Masuk di program data, terus masuk di Autodesk seperti ini. Nah, di sini akan muncul family-family yang sudah kita library yang sudah kita install. Jadi mulai dari 2022 sampai 2025 itu bergantung kepada teman-teman family apa yang sudah kita install gitu ya. Kemudian kita masuk di Revit 2024 ya. Kemudian library, kemudian English seperti ini. US. Kemudian kita pilih cari nih pipa ya. Ini pipa, kemudian kita di sini ada 3 nih. Aksesoris itu yang isinya tentang ya aksesoris seperti kloset dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian valve ini valve ya biasanya disebut keran air gitu. Kemudian kalau fitting ini untuk sambungan-sambungan ya. Kemudian di sini ada carbon steel, ini bergantung dari pipa yang kita pilih tadi. Oke. Terus di sini kita pilih nih teman-teman PVC C40 soket ya. DWF ini bisa kita pilih semua nih teman-teman. Ya ini banyak pilihannya. Nanti di sini kita kita load nih ya teman-teman ya. Ini kita load seperti ini. Kemudian kita open seperti ini teman-teman ya. Oke. Ini tidak apa-apa. Ini karena sudah proses loadnya makanya seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman, bahwa pastikan di sini kita pilih ini PVC SC40 DW standar ya. Di sini banyak pilihannya teman-teman. Ini dipastikan dulu T-nya, Johnsonnya T sepertinya bukan tab ya. Terus Johnson seperti ini bendable. Crossnya pakai PVC juga SC40 standar. Sama PVC semua ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti di sini kita untuk size-nya itu kita all semua aja seperti ini ya. Kita all semua supaya nanti tidak error nih teman-teman. Jangan sampai nanti kita pilih none itu akan error nantinya. Itu tidak bisa kita gunakan karena tidak ada dimensi elbow-nya misalnya. Makanya kita harus memilih nih. Jadi yang paling amannya kita pilih yang all saja gitu ya teman-teman ya. Terus setelah kita atur semua nih, kita langsung oke aja nih teman-teman ya. Ini kita oke seperti ini, terus oke ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi kita sudah menentukan pipanya. Pipanya tadi kita lihat PVC Neo ya teman-teman ya. Terus di sini kita harus mengetahui dulu nih berapa pipa yang akan kita gunakan dan berapa PVC besar PVC yang kita connect ke drain kita gitu ya. Nah di sini teman-teman kita lihat dulu nominal diameternya itu 150 nih teman-teman ya. 150 itu artinya pipanya itu adalah 150 gitu. Jadi selanjutnya teman-teman, karena ini kita bisa lihat 3D-nya ya seperti ini. Ini 3D-nya, kalau kita mau lihat plumbingnya berarti kita pilih yang plumbing nih. Maka semua akan di hide gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita bisa sebenarnya menampilkan 2 window ya. Kita tampilkan 2 window teman-teman supaya apa ya? Supaya keren ya, supaya gampang kita lihatnya. Gampang kita lihat monitornya gitu ya. Ini kita WT aja nih teman-teman, WT seperti ini. Oke. Nah, ini 3D-nya, ini plan-nya. Oke. Selanjutnya kita langsung aja klik nih teman-teman drain-nya. Kemudian kita bisa draw pipe, draw pipa. Di sini kita atur nih untuk kedalamannya ya, untuk apa namanya ya teman-teman ya, pipa ke bawahnya ya gitu. Karena air hujan itu kan dia pakai gravitasi ya, jadi kita turunkan pipanya
pipanya itu misalnya 1000 nih teman-teman, misalnya 1001 meter ya, 1 meter, kemudian kita buang ke sini nih, misalnya di sini nih pipanya nih. Oke, nah kita lihat pipanya nih teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah oke, ini sudah jadi nih teman-teman, tinggal kita sambung lagi nih ke bawahnya nih. Coba kita connect into ya, kita connect into sini, apakah bisa? Nah gini teman-teman ya, ini salah nih, seperti ini nih, kita cari yang pas gitu ya. Nah kita pilih yang pasnya standar. Nah bebas kita memilih sini teman-teman. Nah, mungkin ini yang paling benar ya. Oke, nah, setelah seperti itu ini kita bisa sampai ke lantai 1 nih teman-teman ya. Lantai 1 ini kita bisa atur lah. Oke, ini kita sini aja, sama aja teman-teman ya. Ini drop pipe, terus misalnya kita turunkan misalnya 10 meter ya. Oke, nah gini teman-teman ya, maka dia akan turun nih teman-teman. Oke, nah seperti ini. Jadi ini kita bisa mainkan lagi nih teman-teman, misalnya ini belum di bawah lantai 1 ya, misalnya ini belum di bawah lantai 1 nih, kita mau simpan di saluran nanti, berarti kita bisa turunkan di lantai 1 misalnya ya, lantai 1, terus ini kita mainkan misalnya minus 50 dari lantai misalnya ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini pipanya sudah jadi. Nah, tinggal satu lagi drain yang kita harus tuntaskan nih teman-teman ya. Kemudian kita connect into lagi seperti ini. Nah, kita atur lagi nih teman-teman ya. Untuk pipanya kita pilih yang standar aja. Kita pilih yang standar teman-teman. Samakan aja dengan ini. MT sanitary PVC SC40 ya. Oke, kita pilih. Oke, ini teman-teman ya. Jadi sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini, maka pipa kita untuk air hujan itu sudah tuntas teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.